Baik, acara ini tentang pendidikan ya, Pak Soeharto Parai yang sekarang ini ada di hadapan kita semua. Saya selaku host ya, dan acara ini kita akan menggali sejauh mungkin ya bagaimana peranan swasta sebenarnya ya, pihak swasta di dalam dunia pendidikan. Nah, acara ini menjadi sangat menarik sebetulnya karena pendidikan ini sebenarnya kan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah ya. Jadi tanggung jawab negara dan masyarakat di dalam pengembangan sumber daya manusia, amanah konstitusi ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu sebenarnya tidak hanya dilaksanakan oleh negara melalui peran pemerintah ya, dengan pembentukan institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi, dikelola sebagai sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri. Tetapi ada juga partisipasi swasta sebenarnya di situ, dan ini yang sebenarnya menarik karena kita tentunya perlu mengetahui apa sebetulnya yang dilakukan oleh swasta dalam konteks pengembangan dunia pendidikan. Pasti saya kira peranan swasta itu mulai dari mendirikan yayasan, mendirikan sekolah, atau juga bahkan memberikan beasiswa ya. Nah ini saya kira yang perlu, dan di Sulawesi Selatan salah satu yayasan pendidikan, yayasan yang bergerak di dalam pengelolaan pendidikan itu yang juga sebenarnya dikenal sebagai sebuah perusahaan yang bergerak bahkan ya sebagai sebuah korporasi besar, itu adalah Haji Kalla. Jadi Yayasan Haji Kalla ini adalah bentuk di mana partisipasi ya dunia swasta di sektor pendidikan ini memberi bukti ya bahwa tidak hanya orientasi semata bisnis, orientasi semata industri ya, tapi juga berkaitan dengan pengembangan SDM. Pengembangan SDM dengan dunia industri itu dua hal yang juga tidak bisa dipisahkan ya. Karena itu ya kita akan mencoba menggali hal ini kepada narasumber Pak Soeharto ya. Bisa diceritakan sedikit barangkali Pak Soeharto, biar kita paham dan mungkin tidak perlu terlalu kaku ya, dibuat secara rileks saja. Nah, saya juga sebenarnya belum tahu sejauh ini profil dari Yayasan Haji Kalla ini. Barangkali bisa dijelaskan dulu sebelum masuk ke masalah penanganan atau pengelolaan pendidikan yang dilakukan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan rasa terima kasih kepada para pimpinan perusahaan di Yayasan Haji Kalla, kepada Ibu Haja Fatimah Kalla sebagai Ketua Yayasan, Pak Muhammad Suhair sebagai Direktur Yayasan Haji Kalla. Yayasan Haji Kalla sebenarnya berjalan sebelum namanya yayasan. Artinya sifat bantuan itu sudah ada sejak depan dan padernya itu Pak Haji Kalla mendirikan usaha yang mulai dari guling. Dari mulai usaha tekstil, kemudian masuk kepada usaha pengangkutan. Hal yang dilakukan oleh Bapak Haji Kalla dengan Ibu Atira adalah memberikan sumbangan atau bantuan kepada terutama kaum duafa di sekitarnya. Kemudian ketika pindah ke Makassar, hal itu dilakukan secara terus-menerus, ya, sampai dilanjutkan oleh pihak keluarganya. Pindahnya perusahaan sejak tahun 50-an ke Makassar
kemudian adanya proses pergantian pimpinan dari Haji Kalla kepada Haji Muhammad Yusuf Kalla di tahun 67, itu mulai mengadakan pengembangan usaha. Yang menjadi pertanyaan besar masyarakat adalah, lalu apa kontribusi yayasan selama ini? Yayasan sendiri dibentuk pada 24 April 1984. Tapi saya katakan bahwa itulah bukan titik awal, tetapi sebelumnya sudah dilakukan. Hanya secara terstruktur, ya itu dilakukan sejak berdirinya namanya perusahaan. Lalu visi yang dikembangkan sebenarnya itu adalah, salah satunya adalah terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini juga dituangkan dalam visi yang kedua, yakni meningkatkan kualitas dan prestasi pendidikan masyarakat. Lalu apakah misalnya yayasan hanya bergerak di bidang pendidikan? Yayasan Haji Kalla itu terdiri sebenarnya dalam 4 komponen utama. Ada namanya Islamic Care yang sekarang itu mengelola sekitar 13 kegiatan. Kemudian ada kesehatan dan lingkungan yang mengelola sekitar 13 juga kegiatan. Kemudian ada tentang sosial ekonomi mengelola 8 kegiatan. Sementara khusus untuk pendidikan sendiri mengelola 11 kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu tentunya dipayungi oleh yayasan. Ya. Oke, ini kesan kalau berbicara tentang Kalla ya, nama Kalla itu ya terlepas sebenarnya dari mantan wakil presiden ya, sebagai pendiri ya, dari sejak orang tua beliau, tapi kesan publik kalau kita mendengar Kalla itu ya perusahaan ya, perusahaan dan bergerak di bidang bisnis ya. Nah, sebenarnya apa tujuannya masuk ke dunia pendidikan ini? Karena ya mungkin perlu dijelaskan, apakah pendidikan itu adalah bentuk orientasi bisnis atau ada bentuk lain atau orientasi lain yang justru menjadi visi. Nah, itu hal yang saya kira penting untuk dijelaskan. Silakan. Kalau kita lihat misalnya di setiap perusahaan itu pasti mempunyai visi, visi dan tata nilai. Kalau mengacu ke tata nilai, Kalla itu sendiri mempunyai makna, misalnya itu adalah kerja ibadah. Jadi sejak awal itu para pendirinya dan turunannya dan keturunannya yang ada sampai sekarang itu selalu berpandangan bahwa pendidikan itu adalah hal utama. Jadi mereka itu membantu sesama itu adalah kerja ibadah. Kemudian ada A-nya yang berarti aktif bersama, bahwa kemajuan perusahaan Haji Kalla tidak mungkin akan maju dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Jadi harus bersama-sama. Kemudian ada slogan yang selalu diucapkan oleh Pak Yusuf Kalla tentang lebih cepat lebih baik. Kemudian ada semacam A-nya yang kedua itu adalah apresiasi pelanggan. A pertama apa? A itu adalah K-nya itu adalah kerja ibadah, ya. Kemudian A-nya itu adalah aktif bersama. L-nya itu adalah lebih cepat. L kedua itu adalah lebih baik. Begitu. Kemudian A yang terakhir itu adalah apresiasi pelanggan. Jadi lebih cepat, lebih baik ini sebetulnya sudah ada jadi simbol singkatan dari Kalla itu sudah ada di dalamnya ya. Itu adalah atau itu baru. Ini istilah ini baru, ini singkatan yang dibuat dari Kalla itu sudah lama atau? Itu sudah lama. Ya. Sudah lama. Ya. Jadi itu adalah merupakan pegangan untuk semua karyawan yang kita namakan insan Kalla. Jadi semua insan Kalla itu harus mempedomani tentang tata nilai Kalla itu. Ya. Gitu ya. Ini berarti sudah ada falsafah ya. Sebetulnya lebih cepat lebih baik yang dikemukakan oleh Pak Yusuf Kalla itu sudah ada. Jadi bagian dari falsafah yayasan kita ya. Ya, saya kira menarik juga ini. Ternyata Kalla itu adalah singkatan ya, akronim sebetulnya. Akronim itu ada juga penjabarannya dalam bentuk
tata nilai. makna Tata ya, nilainya. yang berdasarkan Ya. kata dari K, A, L dan A ya tadi Ya. ya, yang dikemukakan sebagai falsafah. Tapi yang membuat saya sebenarnya perlu menanyakan lebih lanjut hal ini karena perusahaan itu kan sebenarnya biasanya nyarinya untung, nyarinya bisnis ya, nyarinya profit ya. Jadi Ya. kalau tidak ada profitnya ya itu bukan bagian dari tujuan perusahaan. Nah, Ya. itu jangan sampai itu juga mewarnai berbagai aktivitas lain yang dilakukan juga berkaitan dengan dunia pendidikan. Ya silakan. Kalau masuk ke dunia pendidikan, ya jujur bahwa di yayasan di perusahaan Kala sendiri ada memang pendidikan yang orientasinya bisnis. Ya. Misalnya kita lihat misalnya di sekolah-sekolah Atira, kan itu berbayar. Ya. Tetapi ada sekolah juga lainnya, misalnya di Atira Bone yang itu juga ada yang berbayar, ada juga yang disubsidi. Oh. Kemudian ada juga program yang lain di mana kita membantu sekolah. Sebelum masuk ke situ, ya. Berbayar dan disubsidi itu apa maksudnya? Itu penjabarannya seperti apa? Itu di Bone dilakukan, ya. Belum di Makassar ya? Kalau di Makassar itu kan, misalnya sekolah Atira itu kan memang bahwa perusahaan juga untuk mencapai kualitas pendidikan, maka juga menjadikan itu sebagai, tapi sama sekali menurut kami bukan semata-mata karena keuntungan ya. Ya. Karena kalau kita lihat dari kontribusi yang dilakukan oleh Yayasan Haji Kala terhadap pendidikan, itu lebih kecil, jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang ada. Ya. Ya. Kalau tadi saya gambarkan di Bone, karena awalnya itu semua orang disubsidi. Ya. Semua anak siswa disubsidi. Disubsidi artinya tidak membayar? Tidak membayar. Ya. Perkembangannya ini harus ada kemandirian. Jadi Yayasan Kala itu memandang bahwa Anda dibantu bukan hanya semacam charity misalnya, yang bahwa kita memberikan bantuan terus-menerus, tetapi harus ada semacam pemberdayaan. Kami bantu sekarang, mungkin berikutnya kalau dalam skema bantuan itu dulu kami bantu 100%, sekarang menurun sampai titik nol. Kemudian yang penerima manfaat ini harus memulai, bahwa kami memulai dari nol. Tapi ujungnya nanti dia harus menanggung 100%. Dan itu dikembangkan oleh Yayasan Kala agar supaya penerima manfaat lebih banyak. Oke, jadi bantuan itu diberikan hanya untuk memantik ya? Itu betul. Dilakukan di awal? Atau pembiayaan subsidi dilakukan sampai semester akhir atau hanya awalnya saja? Kalau beasiswa lain. Karena kita katakan bahwa ini adalah yang tadi itu hanya semester awal aja ya. Ini lain lagi. Oh gitu. Jadi tidak seluruhnya sebenarnya subsidi itu diberikannya sampai semester akhir. Ya, kalau beasiswa itu sejak semester awal, bahkan mahasiswa baru pun diterima, itu diberikan sampai pada akhir. Tetapi pastinya bahwa mereka harus memenuhi persyaratan. Jadi kita itu tidak hanya membantu beasiswanya, tetapi mahasiswa yang dibantu juga itu harus kreatif. Apa setelah kau dibantu beasiswa, apakah fungsi-fungsi sosial kau bergerak atau tidak? Oke. Ya. Baik, ini kita lanjutkan tentang beasiswa ya. Saya kira beasiswa ini saya ingin berikan poin besar karena ini adalah bentuk perhatian ya swasta. Saya kira terhadap pengembangan dunia pendidikan. Nah, apa yang menjadi bobot ya bentuk beasiswa itu yang diberikannya, dan apakah itu juga beasiswa itu tidak hanya perguruan tinggi, tadi yang disebut itu kan hanya perguruan tinggi, apakah pendidikan dasar, menengah, bentuk beasiswa itu diberikan atau hanya pada perguruan tinggi saja? Silakan. Ini begini Prof, ini kan di yayasan pasti penerima manfaat sangat banyak ya. Kemudian Yayasan Haji Kala harus dipandang bahwa juga bagaimanapun juga terbatas. Kita mulai membantu sebenarnya mulai sejak SD ada. Tapi untuk karyawan, misalnya karyawan Haji Kala maupun pensiunnya itu ada memang beasiswa khusus mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Khusus untuk karyawan yang bekerja di perusahaan Haji Kala. Kemudian untuk karyawan itu juga semua atau hanya di orang yang tertentu, diseleksi atau? Diseleksi, karena intinya itu yayasan menanggung bagi kombo apa ya.
Artinya kalau kita ini ukurannya itu adalah berapa UMR-nya misalnya Sulawesi Selatan. Sekarang misalnya 3.159.000 ibu, maka yang di bawah itu yang diterima. Ya, itu kata, kalau masih ada ya. Kemudian ada beasiswa juga untuk umum. Yang kita katakan tadi beasiswa mahasiswa Sulsel yang mencakup sebenarnya 6 kategori. Yang pertama itu adalah beasiswa untuk mahasiswa dari Kemenristek Teknik, ada 20 perguruan tinggi yang terbaik di tahun 2020. Jadi mereka itu penerima terbanyak, ya porsinya sekitar 50% lah. Kemudian ada juga yang berprestasi akademik, kita katakan level 2, yang tidak masuk dalam 20 besar, tetapi ada di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Oh, itu semua wilayah di mana di sana ada penerima beasiswa ya? Iya. Bukan hanya di Sulawesi Selatan? Bukan hanya. Oh. Kemudian itu ada non akademik. Jadi kita memandang di Yayasan Haji Kala memandang bahwa ada juga misalnya kita punya mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga, berprestasi di bidang seni, itu juga harus dibantu. Kemudian ada yang penghafal Al-Quran, tapi juga beberapa keluarga tidak mampu, itu harus dibantu. Kemudian ada pekerja-pekerja sosial yang terjun ke masyarakat, itu juga dibantu. Kemudian terakhir itu adalah para kaum disabilitas. Artinya kita juga berkeinginan dari Yayasan Haji Kala bahwa dari kaum disabilitas ini ada juga yang berpartisipasi dalam penerima beasiswa. Itu untuk beasiswa mahasiswa Sulsel. Kemudian beasiswa berikutnya itu adalah beasiswa tugas akhir yang dibagi dalam 2 tahap. Sekarang sudah masuk tahap kedua. Juga untuk semua perguruan tinggi yang ada di wilayah kerja itu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tenggara. Jadi pertanyaan besarnya itu adalah berapa banyak beasiswa yang diberi, berapa banyak uang atau apa istilahnya ini yang diberikan. Alokasi anggaran untuk mereka. Dia katakan ada juga ini mahasiswa yang perlu dipikirkan bahwa kita itu membiayai sesuai dengan komponen pembiayaan. Tidak mungkin misalnya biar kau pergi berkonsultasi dengan dosen, kau kasih makan dosen, kau juga masukkan dalam pembiayaan. Yang kita maksud pembiayaan itu adalah yang ada kaitan langsung dengan proses penelitian dilakukan. Iya, memang kan biasanya pendidikan itu ada beasiswa ya di dalamnya. Jadi diberikan oleh pemerintah, diberikan oleh swasta, memang sudah ada alokasi khusus ya yang dilakukan. Nah, alokasi khusus itu ya bisa saja biaya hidup di dalamnya beasiswa itu juga ada, atau mungkin juga ya termasuk kebutuhan siswa sendiri ya atau mahasiswa ya, mungkin seperti referensi ya, buku, jadi berapa persen, atau mungkin ya beasiswa itu hanya ditujukan untuk semata untuk pembayaran saja, pembayaran kuliah ya. Nah, atau UKT ya kayak seperti itu, uang kuliah tunggal. Nah, bagaimana bentuknya itu? Nah, tapi sebelum Anda masuk, saya sebenarnya perlu menggali orang-orang yang dapat beasiswa itu bagaimana sih proses seleksinya? Itu perlu itu, di mana informasi itu bisa ditangkap oleh publik, karena terus terang banyak sekali beasiswa yang mungkin diberikan ya, baik oleh pemerintah maupun swasta, itu tidak diketahui oleh publik. Akibatnya beasiswa itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang justru sebenarnya kemampuan ekonominya dibanding mereka yang belum tahu informasinya, apalagi yang tinggal di pelosok, apalagi mungkin juga mereka secara prestasi ya, itu mungkin lebih layak gitu, apalagi kemampuan ekonominya lemah ya. Jadi ini yang sebenarnya membuat beasiswa itu akibatnya juga ya untuk sebagian itu tidak mencapai sasaran. Nah, mungkin juga ada kategori-kategori ya beasiswa, ada yang beasiswa untuk berprestasi, tidak mengenal apakah ekonominya lemah atau tidak, atau ya mungkin juga untuk masyarakat yang memang ditujukan ekonominya sebagai kriteria ya, memang lemah ya, orang tuanya tidak mampu, seperti itulah, sehingga butuh bantuan beasiswa dengan syarat tentu juga bahwa ada prestasi. Nah itu, mulai dari mana itu sebetulnya ya beasiswa itu diketahui oleh publik itu
dan bagaimana mekanismenya untuk mendapatkan ya beasiswa itu? Coba dijelaskan Pak itu. Baik. Begini Prof, kalau beasiswa ini itu sebenarnya dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat. Ya. Kami punya website, silakan dilihat. Dan di situ sangat jelas misalnya persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan. Jadi untuk mengetahui beasiswa ini buka website. Website ya? yayasan Website saja. Yayasan. Apa nama websitenya? Yayasan Najigala saya buka di situ. Itu sudah ada di situ. Sudah ada gambaran inilah, bahkan di situ digambarkan tentang semua program yang ada di yayasan. Bukan hanya pendidikan. Ya. Misalnya ada orang yang bercerita tentang masjid saya rusak atau apa, ada juga langsung terbuka di situ. Jadi buka saja di webnya yayasan. Oke, berarti semua ya para pemirsa atau pendengar podcast ya acara ini berarti kalau Anda mau dapat beasiswa dari Yayasan Najigala ya berarti Anda harus buka ya website dengan melihat tentunya ya pasti ada persyaratan-persyaratan yang sudah di-expose atau diuraikan di situ yang harus diikuti prosedurnya. Oke. Berarti mekanismenya. Terus mekanisme seleksinya seperti apa? Apa indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan beasiswa itu? Saya rasa bahwa sepanjang sudah memenuhi syarat, yang syarat yang sudah ada dalam web itu, website itu, maka yang perlu dilihat pertama itu adalah, saya katakan tadi ini sifatnya terbuka, Prof. Orang bisa mengatakan, kenapa saya misalnya lulus dan tidak lulus? Makanya kami tidak mau kami sebarkan ini semua ke kampus, tetapi bukan untuk diintervensi masuk. Jadi silakan mendaftar dan kami sampaikan bahwa misalnya Anda yang berumur S1 umur 22 tahun, ada persyaratan umur di situ ya? Ada misalnya umur, ada misalnya surat keterangan misalnya berasal dari keluarga tidak mampu. Kemudian kami juga ingin kemampuan akademik. Di luar tadi ya, ada akademik dan non akademik. Ya. Kemudian tentunya harus persyaratan nilai yang lainnya itu adalah harus mengatakan bahwa kami tidak menerima beasiswa lain misalnya. Karena kami ingin menunjukkan bahwa ketika Anda masuk di Yayasan Najigala sebagai penerima beasiswa, maka ada kegiatan lain ya yang harus bahwa karena ini ada lebih banyak pada kegiatan sosial, Anda harus ditempa. Misalnya ini di masa pandemi, berarti ada kegiatan yang harus Anda lakukan. Bahwa Anda itu respon terhadap masyarakat yang di sekitar. Atau kami mempunyai desa binaan. Anda harus ke desa binaan bahwa Anda mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Bahwa kita betul-betul berasal dari kumur apa, dan kita bisa memanfaatkan itu. Jadi ini beasiswa sebenarnya hanya penyambung saya sebenarnya bahwa yayasan kalau mengapresiasi mahasiswa yang ingin bersama. Apa kaitannya tadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dengan beasiswa tadi yang dikemukakan? Kegiatan-kegiatan yang berupa perhatian terhadap kaum duafa. Apa kaitannya dengan penerima beasiswa? Apakah ada semacam perjanjian di situ atau karena saya kira juga tadi tidak terlepas dari syarat yang sebenarnya juga masih harus dijelaskan. Kenapa tidak boleh menerima juga beasiswa lain? Coba gimana? Sebenarnya ini lebih kepada arah untuk mendidik para penerima tentang proses kemandirian. Bahwa Anda harus ditempa di situ. Kemudian kalau mengenai kenapa mahasiswa yang sudah menerima beasiswa lain tidak bisa menerima, karena kami katakan bahwa pada umumnya penerima beasiswa juga syaratnya seperti itu, ya, lembaga-lembaga lain ya, syaratnya seperti itu. Kenapa? Untuk mengetahui bahwa kami mempunyai alumni penerima beasiswa begini bobotnya, ya, bobotnya. Jadi ini persoalan sumber dayanya juga sebenarnya. Ya memang kebanyakan ya pemberi beasiswa itu pasti memantau bahwa ada progres dari siswa atau mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Yang kedua ya memang hal yang tidak kalah pentingnya juga itu adalah di samping kemajuan ya yang diraih penerima beasiswa itu kan sebenarnya juga adalah bukti dari keberhasilan dan
partisipasi dari pemberi beasiswa itu di dalam pengembangan kualitas Ya, betul. pendidikan. Nah, itu tujuannya. Dan ya kebanyakan juga perusahaan-perusahaan yang memberi beasiswa atau pihak pemberi beasiswa itu tidak memberikan ruang, artinya menjadi persyaratan bahwa kalau beasiswa itu sudah diperoleh dari Yayasan Haji Kalla, itu tidak boleh lagi mendapatkan dari yayasan lain. Ya. Nah, tapi ada hal yang juga penting, saya kira bentuk beasiswa ini apakah melanjutkan tadi hanya untuk uang kuliah saja atau ada bentuk beasiswa misalnya terkait dengan pembelian buku atau ada juga di dalamnya berupa uang apa namanya ya untuk biaya hidup, Biaya hidup, kos ya. Ada biaya ya kan kos dan sebagainya. ada juga kan semacam paket ya. Ya. Di dalam beasiswa itu berapa persen yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, kemudian buku, kebutuhan referensi ya, dan juga untuk hanya untuk bayar kuliah. Ya, silakan. Yang diberikan itu bentuknya apa yang selama ini untuk beasiswa? Ini harus disadari bahwa penerima manfaat itu terlalu banyak. Jumlah yang mendapat, apalagi di masa pandemi seperti ini, keluhan-keluhan para pimpinan perguruan tinggi itu adalah banyaknya orang tua mahasiswa yang pendapatannya menurun, sehingga daya ekonomi menurun, sehingga untuk membayar pun kurang. Jadi kami dulu sesuaikan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya kalau memang itu dianggap bahwa signifikan pengaruhnya, kita akan lakukan. Kemudian hal lain, artinya kemungkinan suatu saat ya memang perlu dipikirkan ya. Menurut saya sebagai bagian dari upaya pihak swasta untuk membangun dunia pendidikan, ya memang salah satunya adalah mengurangi beban ya, apalagi mereka yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan itu dengan pemberian beasiswa, khususnya ditujukan untuk membayar uang kuliah ya, uang UKT. Tapi ya bisa juga nanti diperluas dan dikembangkan supaya ada motivasi, karena ada satu hal sebenarnya yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya, itu apalagi kalau kuliah di perguruan tinggi ya, itu kebutuhan buku, kebutuhan referensi, atau mungkin juga bisa dalam bentuk termasuk di dalamnya biaya untuk penelitian, kayak begitu ya, biaya riset ya. Bahkan ada sekolah khusus, bahkan ya mahasiswa yang khusus itu mendapatkan beasiswa khusus untuk penelitian riset yang kita katakan tadi, uang beasiswa tahap akhir. Oke. Iya, itu nah, itu yang Anda harus ungkap itu. Makanya tadi kan yang banyak dikemukakan ini hanya uang kuliah saja. Berarti ada beasiswa lain yang bisa diperoleh siapapun ya. Tadi kan sebenarnya terbuka bagi semua orang, semua peminat untuk mendapatkan beasiswa itu dalam bentuk riset ya. Biaya riset. Ya. Silakan mungkin dijelaskan. Dan kemudian mungkin ada ini Yayasan Haji Kalla terlalu eksklusif misalnya, bahwa mungkin dari sisi agama ada perbedaan. Kami sejak Yayasan Haji Kalla diterima sebagai anggota filantropi Indonesia tahun 2018 misalnya, kemudian sejak dijadikan lembaganya sebagai lembaga amal zakat di Indonesia, itu sebenarnya membuka peluang di luar daripada agama Islam sendiri, bahwa siapapun silakan mendaftar ya, silakan mendaftar. Hanya yang kami sayangkan itu adalah terkadang ada yang mendaftar kemudian sudah diterima dan seolah-olah saya tidak tahu alasannya kemudian mundurkan diri kembali. Itu menjadi tanda tanya besar bagi kami sebenarnya. Oh, maksudnya ada yang menerima beasiswa tapi di tengah jalan kemudian mengundurkan diri. Mengundurkan diri artinya sekolahnya termasuk penelitian belum. Tapi kalau yang susah itu kalau sudah ditransfer lalu tidak diselesaikan. Masalahnya kan bagaimana sih tahapannya? Sebetulnya kan ada itu tahapan biasanya berapa persen yang Hakul yakin dan 100% langsung berikan. Langsung full diberikan, tidak ada tahapan. Tidak ada tahapan. Biasanya kalau riset itu ada tahapannya. Ya. Mesti jadi bahan pertimbangan. Itu jadi bahan pertimbangan. Jadi untuk melihat kemungkinan perjanjian
di atas kertas ya, kalau sudah diterima sesuai persyaratan, penerima beasiswa bersangkutan itu ada tahapannya supaya dia juga serius, itu membagi mungkin berapa persen, 40% awal, 30% menyusul setelah penelitian selesai. Bisa juga seperti itu. Itu mungkin bagian lain untuk mensiasati agar tidak ada yang mundur ya. Boleh. Tapi ya sebenarnya juga ada hal yang mungkin juga tidak, meskipun secara moral ya, memang berkaitan dengan penerima beasiswa. Tapi saya kira dia mundur karena dia belum menerima beasiswa itu, dan penelitian sudah dia lakukan tapi dia tidak lanjut. Nah itu kan tidak merugikan perusahaannya. Tapi merugikan bagi lembaga, karena kami dari yayasan harus menilai bahwa ini akan membawa citra perguruan tingginya, bahwa Anda itu mewakili perguruan tinggi, karena kami minta persetujuan dari perguruan tinggi. Kalau ketika Anda mundur, pasti kami lapor. Kenapa mahasiswanya saya? Kenapa mahasiswanya? Iya. Tapi kalau dia mahasiswa dan mau sarjana, pasti dia lanjutkan itu. Saya agak heran juga kalau dia mundur, lalu tidak jelas alasannya, karena kecuali dia mundur dalam pengertian dia putus sekolah, atau dia memang akhirnya tidak sarjana. Ada juga kasus seperti itu dengan insiden-insiden tertentu ya yang dialami oleh mahasiswa ya, baik dalam kehidupan keluarga maupun secara pribadi, sehingga dia akhirnya ya tidak menyelesaikan kuliahnya padahal dia sudah dalam tahap akhir menjelang tutup kuliah, tutup di perguruan tinggi ya, ujian tutup atau sedang menggarap skripsi. Tapi ya karena itu ya kemungkinan dia pindah kelas swasta untuk lanjut, selesainya bukan di negeri, di swasta. Nah itu yang putus seperti itu, ada kasus-kasus seperti itu. Jadi tapi kalau dia lanjut pasti dia tetap sarjana. Nah kasus itu mungkin perlu ya dicermati dan dibuat mekanismenya agar benar-benar tepat sasaran ya pemberian beasiswa itu. Saya kira begitu, saya kira Pak Soeharto ke depan ya. Nah berarti beasiswa ini diberikan, ada yang khusus untuk uang kuliah, ada juga yang bisa melalui biaya riset ya. Ya bisa diberikan. Syarat kalau biaya riset itu apa syaratnya yang dibutuhkan? Otomatis bahwa kami membutuhkan juga, misalnya berasal dari yang Dukom apa misalnya, dengan pendapatan tertentu, harus tetap seperti itu. Kemudian sudah ada persetujuan penelitian, ada proposal. Kemudian yang kami lihat lebih utama itu adalah pertama itu kelayakan biaya. Artinya kami pun walaupun itu misalnya dianggap bagus tetapi sangat tidak layak biayanya, kan juga tidak terima. Kemudian terutama juga itu adalah harus inovatif. Kemudian harus aplikatif. Artinya bisa diaplikasikan. Tema riset ya yang dijadikan untuk dibiayai itu ya harus juga tepat ya sasarannya. Bisa diberikan dulu gambaran sebelum kita lanjut lagi soal itu, seperti apa sih beasiswa itu jumlahnya ya? Bisa dijelaskan untuk mahasiswa uang kuliah batasannya berapa misalnya? Apakah ada batasan atau riset misalnya ya untuk penelitian mahasiswa yang mau selesai? Kan ada juga yang dapat bantuan. Kira-kira seperti apa limitasi ya, bentuk-bentuk batasan yang diberikan, karena pasti juga kan perusahaan itu tidak memberikan sesuai dengan kondisi secara keseluruhan. Ya, silakan. Komitmen dari Yayasan Najikala adalah seberapa besar pun uang kuliahnya, yang maksudnya masuk dengan uang kuliah tunggal itu yang dibiayai. Artinya misalnya semester ini hanya 1 juta, kemudian semester depan 1.500.000, konsekuensi itu harus ditanggung oleh yayasan. Iya, biasanya di perguruan tinggi itu ada kenaikan uang kuliah juga, apalagi kalau dia ini beasiswa ini untuk negeri dan swasta kan ya diberikan ya. Berarti mahasiswa itu baik dia mahasiswa negeri maupun mahasiswa swasta dapat ya beasiswa. Nah kalau terjadi kenaikan misalnya SPP sudah ada ya itu arrange kebijakan yang dibuat aturan ya bahwa semua akan dibiayai. Pokoknya uang kuliah tunggal kami biayai. Oke, jadi tidak perlu menyebut nominal, yang pasti sesuai dengan uang kuliah ya yang
universitas. Ya, karena kami harus menerima kwitansi pembayaran. Kalau kami sudah bawa sekian, ya sebesar itu kami transfer. Kemudian untuk biaya penelitian, sepanjang bahwa kami anggap itu layak, kami akan biayai penuh. Ya, kami akan biayai penuh, walaupun misalnya ada batasan, mungkin sekitar berapa persen dari total biaya penelitian, tapi rata-rata selama ini yang kita lihat, bahwa sepanjang betul-betul komponennya itu adalah komponen penelitian, kami biayanya. Hanya masalahnya selama ini adalah ada mahasiswa yang misalnya biar bilang printer, wah yayasan harus belikan printer, belikan kamera, saya bilang ini tidak masuk begitu. Komponen. Iya, kan kalau penelitian itu kan biasanya ada item-item yang sudah nominalkan berapa jumlahnya untuk kebutuhan penelitian. Berarti untuk melihat berapa biayanya itu berarti berpatokan pada kelayakan mana yang dianggap layak untuk dibiayai, mana yang tidak. Berarti seperti itu ya. Berarti yang layak itu apa saja, item-item apa saja? Misalnya tadi kalau komputer nggak masuk, apa saja? Misalnya yang terutama kalau misalnya kita bilang eksak misalnya, ada kan pemilihan alat, alat kimia, pada sebagainya. Percobaan ya. Kemudian ada yang dari kelautan, ada yang bahan-bahan yang harus dibeli, silakan. Kemudian untuk ilmu-ilmu sosial itu mungkin ke pembelian kertas misalnya, ataukah mungkin transport ke lapangan bisa. Memang banyak item ya di dalamnya ya. Sebetulnya itu untuk kebutuhan penelitian. Tapi ini gambaran yang sangat penting juga sebetulnya supaya kita bisa tahu bahwa sebenarnya tidak semua berarti tidak semua biaya diberikan beasiswa itu sebagai bagian untuk mengurangi atau membantu beban bagi mahasiswa bersangkutan dalam kita bicara tentang penelitian tadi yang diberikan bentuk beasiswanya. Selain itu ada lagi bentuk lain yang diberikan dalam bentuk beasiswa dari dua hal itu, uang kuliah, uang penelitian, ada lagi yang lain ya? Belum sampai biaya hidup atau buku ya, belum ya? Hanya kan bilang bahwa kami juga punya kegiatan tentang asesmen dan konseling. Kami sebenarnya ingin mengetahui misalnya ketika mahasiswa baru yang baru sarjana ini selesai, kira-kira untuk mengenal potensi dirinya itu bagaimana? Kami membiayai itu, bahwa ketika Anda keluar sebagai sarjana baru, sarjana yang baru postgraduate misalnya, kita anggap begitu, kita ingin tahu bahwa sebenarnya potensinya Anda itu di mana, dan kami membiayai para lembaga mitra untuk melakukan asesmen dan konseling. Tapi ini yang kurang dimanfaatkan, oleh para sarjana baru ini ya. Nggak sejauh mana sasarannya beasiswa ini tercapai selama ini? Apakah ada yang memang disadari oleh yayasan sendiri bahwa banyak yang membutuhkan tapi hanya sebagian, atau yang lain lagi mungkin apa hasilnya yang didapatkan dari pemberian beasiswa itu? Apakah ada bukti yang dirasakan manfaatnya terhadap masyarakat secara luas atau seperti apa? Ketika kita bercerita tentang manfaat, dulu waktu masih ada ketika ada program desa binaan, sebenarnya setelah mereka menerima beasiswa, mereka turun ke lapangan rata-rata di bulan Juli, Agustus mereka turun ke lapangan. Hanya karena pandemi seperti ini, maka mahasiswa kita turun untuk melakukan kegiatan aktif sosial. Jadi ada mahasiswa yang misalnya pergi memberikan kursus, sabar dan sebagainya, karena kita itu menilai bahwa untuk proses berikutnya, penerimaan berikutnya, apa yang Anda telah lakukan, cukup tunjukkan kepada kami, dan rata-rata manfaatnya mereka lakukan itu luar biasa menurut kami ya. Enggak, yang saya mau tahu sebetulnya apakah ada semacam nilai tambah bagi yayasan dengan beasiswa ini? Katakanlah beasiswa itu ada kaitannya juga dengan kemungkinan di mana penerima beasiswa itu mendapatkan peluang untuk punya akses masuk ke perusahaan, apalagi kan
yang dapatkan beasiswa itu biasanya dengan persyaratan yang dimiliki, karena biasanya juga ada akademik kan, itu orang biasanya sumber daya yang potensial. Ada kaitan tidak yang dimiliki dalam banyak hal, perusahaan banyak melakukan seperti itu juga. Jadi sumber daya yang nantinya juga bisa, ya meskipun melalui tetap proses seleksi, dapat akses untuk bekerja di perusahaan. Di Yayasan Haji Kallah kan selama ini menggunakan sistem magang. Jadi misalnya ada yang potensi silakan, tetapi istilahnya kita itu membuka peluang yang sama, tetap seperti itu. Walaupun misalnya Anda adalah penerima beasiswa, penerima beasiswa, tetapi tetap Anda harus melalui proses seleksi. Walaupun mungkin ya, peluang mungkin mereka lebih besar karena mereka lebih mengetahui. Gitu. Belum ada yang dilakukan beasiswa dalam bentuk kontrak kerja ya. Artinya nanti setelah selesai dia bekerja di yayasan. Untuk sementara belum. Belum ada itu ya. Tetapi kalau misalnya itu menjadi suatu kebutuhan, oke, ke depannya. Baik, ini hal yang sangat penting saya kira kita gali profil ya Yayasan Haji Kallah dengan beasiswa ya yang dimiliki, ditawarkan atau menjadi bentuk partisipasi dunia swasta atau yayasan ini di dalam pengembangan dunia pendidikan. Nah, tadi sudah banyak persyaratan, indikator, syarat yang harus diperoleh, batasan-batasannya, siapa saja yang berhak menerima, apa tujuannya. Nah, tapi mungkin ini tidak akan lengkap tanpa kita mendengarkan apa yang menjadi tanggapan ya penerima beasiswa, karena mereka yang menjalani, mereka yang menerima, mereka yang langsung merasakan apa efek, apa kewajiban atau apa tanggung jawab ya yang harus dipenuhi ketika menerima beasiswa itu. Nah, kita ada satu penerima beasiswa yang kita perlu tanyai, yang kita perlu dapatkan pendapatnya, yang nanti kita akan tanya ya berikutnya ya, dan saya kira ya kita akan tanyakan itu setelah jeda berikutnya. Berapa menit sekarang? Wah, kita ini aja sebentar, ini baru kita tutup ya. Cukup nih. Kita perlu mendapatkan ya respon dari penerima beasiswa Yayasan Haji Kallah ini, karena sebenarnya yang dijelaskan oleh pihak yayasan itu tidak akan ada artinya kalau tidak kita mendengarkan apa tanggapan ya penerima beasiswa. Justru sebenarnya bermakna atau tidak beasiswa itu ya sangat ditentukan oleh bagaimana respon ya yang diberikan oleh masyarakat. Karena itu ya kita perlu menanyakan secara langsung kepada salah satu penerima beasiswa yang ada dari Yayasan Haji Kallah ini, namanya Amelia Sari. Amelia Sari. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amelia ini ada di mana ya? Posisi sekarang ada di Jampue, Pak, di Pindrang. Oh, sedang ada di Pindrang ya? Iya, Pak. Oh, Anda kuliah di mana? Kuliah di Universitas Negeri Makassar. Oh, jurusan? Sastra Inggris, Pak. Jurusan bahasa Inggris ini sumber daya manusia yang sebenarnya penerima beasiswa mesti ada yang diikuti oleh
apa pihak yayasan bagaimana efeknya. Jadi kalau berprestasi sebenarnya ini sumber daya yang mestinya ke depan ya diberikan tempat ya. Apalagi bahasa Inggris ini satu jurusan yang sebenarnya dibutuhkan sekarang ini ya di tengah era globalisasi. Jadi Iya. ya Amelia juga harus belajar baik-baik ini ya, apalagi dapat beasiswa seperti ini. Mudah-mudahan prestasinya baik, nanti dapat peluang Amin. dari yayasan. Amin. Saya dorong Amin, seperti itu amin, Pak. sebenarnya ini dari pihak yayasan. Nah, Ya, amin, Pak. Amelia, saya mau nanya ini kok bisa dapat ya beasiswa? Dari mana dapatnya? Informasinya dari mana? Kemarin Pak saya dapat infonya dari Instagram. Oh, dari Instagram, dari? Iya. Di info beasiswa. Di akun Oh, info beasiswa. oh Instagram info beasiswa ya, didapatkan dari Iya, Pak. situ ya. Iya. Beritahu orang atau lihat sendiri? Lihat sendiri, Pak. Oh, baguslah. Berarti yang dilihat itu bukan cuma Yayasan Haji Kalla berarti kan? Iya, Ada juga Pak. pemberi beasiswa yang lain? Iya, Ya. banyak, Pak. Iya. Sempat mengajukan hanya ke Haji Kalla atau milih-milih atau semua dikirimi ternyata yang dapat respon ini Yayasan Haji Kalla, begitu Haji ya? Kalla, betul, Pak. Iya. Sempat Oh, mendaftar kemarin 5 beasiswa. oh 5 ya? Yang Iya, didapat? Pak. Di Yayasannya Yusuf Kalla. Oh, berarti banyak juga itu ya. 5 Iya. beasiswa maksudnya apa itu? 5 pemberi beasiswa, Pak. Oh, 5 pemberi beasiswa. Iya. Tapi yang didapatkan, yang didapatkan beasiswanya itu hanya Yayasan Haji Kalla atau ada yang Iya, lain? Pak. Yang dari Yayasan Haji Kalla. Ya, tadi ini ada pemberitahuannya bahwa katanya tidak boleh dapat beasiswa lain itu kalau ada dari Haji Kalla. Memang begitu ya Iya, Pak. perjanjiannya? Betul. Betul, Pak. Betul sekali. Ditandatangani ya, Amelia, atau seperti apa itu? Memang sudah diberitahu juga bahwa tidak boleh mendapatkan beasiswa lain ya? Iya, Pak. Kami minta surat pernyataan dari kampus. Surat Oh, tidak menerima beasiswa. oh, bahwa beasiswa ini hanya satu yang diterima ya, tidak dari yayasan lain lagi ya. Iya, Pak. Betul. Nah, saat menjadi penerima kan ada syarat-syaratnya itu. Kan tidak semua Iya, orang Pak. bisa dapat itu. Apa saja yang Amelia penuhi dari syarat itu sehingga diterima? Apa saja? Kemarin, Pak, saya masukkan sertifikat lomba. Oh, oke. Terus? Terus Pak. Terus kemarin beberapa surat dari dari kampus dan juga surat dari lurah, Pak. Oh, gitu. Iya, saya ada dapat biodatanya ya, Amelia ini. Amelia ini punya prestasi banyak, ya, kejuaraan-kejuaraan ya, lomba. Jadi ini prestasi yang baik yang akademik maupun non akademik ya, dua-duanya. Jadi penerima beasiswa ini saya kira juga kelihatannya dengan biodata yang saya lihat Amelia terpenuhi di situ karena dianggap berprestasi. Ya, kemudian Alhamdulillah, Pak. juga ada pengalaman-pengalaman organisasi ya yang Iya, Pak. dilalui juga. Memang itu diminta atau hanya dicantumkan sendiri? Gimana, Amelia? Gimana, Dek? Saya cantumkan sendiri, Pak. Oh, enggak masuk ya di dalam persyaratan itu atau gimana, Pak? Oh, kalau untuk beasiswa Yayasan Kalla, Pak, iya masuk salah satu persyaratannya. Oh, di beasiswa apa? Beasiswa Yayasan Kalla, Pak. Oh, masuk ya. Harus Iya. berarti ya itu yang saya tanyakan tadi. Berarti Oh ya. buat sendiri diminta atau memang ada di dalam persyaratan. Berarti latar belakang penerima beasiswa itu juga seperti prestasinya, pengalaman organisasinya memang ada kan ya di situ. Iya, Ya, Pak, betul sekali. ya, oke. Aktivitas di OSIS dan segala macam, bahkan pengurus ya di beberapa organisasi pelajar ya, kegiatan himpunan mahasiswa dan lain-lain ada juga ya. Dan ini artinya penerima beasiswa ini tidak hanya akademik, tapi juga punya pengalaman aktivitas sosial, karena itu penting ya sebenarnya juga untuk melihat kualitas ya sumber daya. Nah, ada
apa saja yang dilalui untuk sampai di samping persyaratan administrasi tadi, kan kalau persyaratan administrasi itu kan berkas-berkas apa segala macam, ada hal-hal lain yang harus dilalui yang sehingga dapat beasiswanya. Silakan, Dek. Oh ya, jadi proses awalnya itu Pak mendaftar di website. Setelah itu nanti mahasiswa yang dinyatakan lulus untuk seleksi berkas nanti akan diseleksi oleh pihak Yayasan Kala, dan setelah itu nanti untuk mahasiswa yang lulus nanti diinfokan Pak dari Yayasan Kala. Udah ada wawancara ya? Kemarin saya Pak tidak ada. Oh, enggak ada wawancara, berarti hanya Ya, persyaratan administratif ya? Ya, betul Pak. Ada enggak persyaratan yang dilalui yang berkaitan dengan latar belakang kemampuan ekonomi orang tua? Oh iya Pak, betul ada. Jadi Yayasan Kala ini diperuntukkan untuk mahasiswa duafa asal Sulawesi Selatan. Oke. Mereka yang tidak mampu, ya Pak. Berarti persyaratan bahwa penerima beasiswa itu tidak semua bisa punya akses karena ya tujuan beasiswa ini untuk duafa ya. Berarti Iya Pak, keterangannya betul. diperoleh dari mana itu? Apa saja dari bahwa terbukti bahwa duafa? Apakah di foto langsung atau gimana itu? Silakan deh, Amelia. Jadi kami minta Pak suratnya dari kelurahan. Minta surat dari kelurahan. Oh, surat dari kelurahan saja ya? Iya Pak. Iya betul. Kelurahan, RT, RW atau lurah saja langsung ya? Iya Pak, kelurahan. Kalau saya kelurahan Pak kemarin. Oke. Artinya ada bukti otentik bahwa bukti yang harus benar-benar menjelaskan bahwa memang ekonominya tidak mampu sehingga butuh ya bantuan beasiswa dari yayasan ya. Ya betul. Apa saja beasiswa itu bentuknya yang diperoleh Amalia? Jadi beasiswa yang kami dapatkan itu Pak berupa bantuan pembiayaan untuk UKT Pak. Oh, hanya untuk kuliah, uang kuliah tunggal, UKT saja ya? Iya Pak. Iya betul Pak. Nggak ada yang lainnya? Ada buku misalnya atau ada biaya hidup? Belum ada ya? Belum Pak. Ada harapan nggak untuk seperti itu dapat yang begitu ya, Amelia? Iya Pak, tentu. Tapi menurut saya Pak, beasiswa Yayasan Kala ini tidak hanya membantu kami dalam berupa bantuan uang, akan tetapi kami selaku penerimanya itu dituntut Pak untuk cerdas, tidak hanya intelektual, emosional maupun spiritual. Menurut saya ini merupakan ilmu Pak yang sangat bermanfaat yang Yayasan Yusuf Kala berikan kepada kami. Oke. Kok bisa dapat penjelasan soal itu ya? Tidak hanya kognitifnya, tidak hanya intelektualnya, tapi juga spiritualnya. Itu dapat dari mana itu penjelasan karena itu? Pak, karena memang kami selaku penerima beasiswa Kala itu ditekankan untuk berkontribusi kepada masyarakat karena kami telah dibantu. Jadi jadi ketika kalian telah dibantu, maka apa kontribusi yang kalian berikan kepada masyarakat? Itu tercatat di mana itu? Tercatat di berkas atau melalui berkas yang berbeda? Nanti Pak, kan setelah menerima beasiswa, jadi kami ditekankan kepada Yayasan Kala untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitarmu. Ya, Pak. Oke, berarti pemberian beasiswa itu ada tanggung jawabnya ya. Berarti betul, Pak. Tidak diberikan secara transfer langsung saja bentuknya ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab administrasi ya. Administrasi itu artinya SPP-nya sudah dibayarkan, sudah ditransfer ya, lalu selesai. Tapi juga ada tanggung jawab perilaku. Iya, betul sekali Pak. Komitmen moral namanya itu ya, Amelia, yang harus juga ditunjukkan bagi penerima beasiswa bahwa dia penerima beasiswa bersangkutan itu ya harus memberikan manfaat ya. Ya manfaat itu sebenarnya bukan untuk
perusahaan yang paling utama ya, manfaat bagi masyarakat luas ya. Manfaat Iya, bagi Pak. masyarakat luas itu artinya bahwa perusahaan itu sudah berkontribusi kepada masyarakat karena ikut memberdayakan, ikut Iya, mendorong munculnya sumber daya manusia yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ya, iya, kehadirannya. iya, Pak. Nah, karena itu ya aspek yang terkait dengan kecerdasan, aspek yang terkait dengan perilaku atau spiritualitas ya itu ya kan sangat penting. Jadi bisa menjadi contoh ya bagi Iya, Pak. masyarakat. Nah, kalau yang berkaitan dengan efek yang dirasakan dalam kaitannya dengan kehidupan keluarga seperti apa yang apa dialami oleh, bisa diceritakan sedikit ya? Iya, Amelia kan bisa, Pak. orang tua tidak mampu ini, selama ini kan berarti dibiayai ya oleh sumber-sumber dari mana, apa, bagaimana kondisi dan apa ya perasaan ya keluarga lah seperti itu dengan beasiswa ini Iya, yang didapatkan. Silakan. iya. Jadi, beasiswa ini, Pak, memiliki arti yang sangat penting bagi kami selaku penerimanya. Karena Mhm, selain membantu kami dalam mengejar mimpi kami untuk melanjutkan pendidikan, mhm, beasiswa ini juga, dapat mengurangi beban orang tua kami dalam membiayai uang kuliah yang sangat, mhm, mahal dan tidak sesuai dengan pendapatan perekonomian orang tua saya, Pak, khususnya. hmm. Beasiswa ini mulainya dapatnya dari tahun berapa itu? Kemarin, Pak, tahun 2019. Baru 2 semester ya? Iya, baru 2 semester, Pak. 2 semester ya? Berarti Iya, Pak, sebelumnya betul. biaya dari mana, Amelia? Kemarin, Pak, biaya mandiri. Oh, biaya mandiri Biaya ya, iya, Pak. dan itu dirasakan sulit ya? Iya, Juga sangat sulit, Pak. ya, bagi ini. Nah, beasiswa ini, apakah ikut berpengaruh, terhadap, motivasi belajar? Karena nanti itu harus ditunjukkan, sebenarnya juga tadi dari awal bahwa beasiswa ini tentunya, tidak diharapkan oleh perusahaan yang memberikan, justru akan membuat mahasiswa itu malah ada kasus yang dialami juga itu ternyata gagal katanya di tengah jalan juga. Jadi ada Iya, kasus di mana yang membuat, apa ya, yang mendapat beasiswa itu ada juga yang gagal, tidak lanjut. Padahal sudah dapat beasiswa atau sudah ada komitmen, apa, bahwa itu akan mendapatkan beasiswa tapi tidak lanjut. Nah, bagaimana kira-kira sebagai penerima beasiswa, apa yang menjadi, apa, tekad kayak seperti itu ya dari, Amelia, silakan. ya. Jadi, saya, Pak, karena saya sangat bersyukur karena telah diberikan kesempatan dengan Hmm, bantuan beasiswa Yayasan Kala, tentu ini merupakan sebuah komitmen bagi kami untuk tetap melanjutkan pendidikan. mhm, Karena tidak semua teman-teman yang ada di luar sana bisa melanjutkan pendidikannya, Pak, oke. seperti itu. Ya, memang baguslah itu, komitmen yang sangat mulia, sangat baik, tapi harus lihat buktinya dulu komitmen itu. Sekarang IP-nya, indeks prestasinya berapa? Alhamdulillah, Pak, semester ini dapat 3,85. Oh, 3,85 ya, Iya, Pak. semester 5 ya sekarang ya? Iya, Pak, masuk semester 5. 3,85 itu angka yang menaik atau pernah turun sebelumnya? Angka naik, Pak, dari semester sebelumnya. Oke, jangan sampai turun ya. Iya, Pak. Ya, ya. Iya, karena ada juga, indeks prestasi itu sebenarnya ada yang turun, bahkan akhirnya turun terus. Belakangan baru naik lagi kan. Iya, Jadi, Pak. dipertahankan ya, apalagi sudah dapat beasiswa, itu tanggung jawab moral, Iya, eee betul, Pak. dan beban itu kan sudah berkurang. Nah, harapan yang ada bagi kita semua, ya siapapun ya, apalagi perusahaan tentunya, bahwa beasiswa itu semakin memotivasi mahasiswa ya agar terpicu apa cambuk lah kayak begitu juga untuk belajar semakin apa karena tuntutan moral juga ya setelah menerima beasiswa untuk Iya, belajar betul. apa
lebih baik lagi ya. Nah, berikutnya cita-citanya apa ini, Amelia? Cita-citanya Pak, jadi dosen Pak. Wah, mau jadi dosen ini. IP-nya itu harus tinggi juga memang Iya ya. Pak, Ah, iya Pak, betul. ya, mudah-mudahan bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi ya. Amin Nah, Pak. seperti Iya ini, Pak, mau jadi dosen itu minimal pendidikannya S2, ya betul Amelia. Pak. Iya Pak, Betul ya? betul. Iya, dosen sekarang itu nggak boleh S1 lagi. Iya Jadi Pak. harus S2, berarti ini beasiswa yang keberapa yang diterima ini? Pertama kali atau kedua kali atau Kedua kali Pak, Hah? kedua kali. Oke, saya tidak perlu tanya sebelumnya, tapi berarti sudah pernah dapat. Pernah Artinya, Pak. ya prestasi itu kalau baik, ya bisa dapat juga beasiswa lagi di jenjang pendidikan berikutnya. Apalagi kalau ikut Amin S2. Pak. Apalagi ada Amin. bantuan beasiswa untuk S2, Pak Suwarno. Ya, dijelaskan dulu. Ini Amelia mau jadi dosen ini, harus Anda jelaskan. Nah, apa bentuk beasiswa untuk S2? Syaratnya sama. Syaratnya sama. Hanya kan dari sisi usia memang perlu diperhatikan juga bahwa tidak boleh lebih dari 32 tahun. Oh, Seperti itu. umurnya berapa Amelia? 21 Pak. Dapat. Berarti Amelia nanti selesai umur berapa S1? Umur 23 kalau enggak salah Pak. 23. Umur Tahun 23. berapa itu? Iya Pak. Tahun berapa? Tahun 2023 Pak. 2023. Mas 23. Berarti syaratnya terbaliknya. 32 ya. Batasan umurnya 32 masih dapat, nanti bisa peluangnya ya, Amelia. Amin, semoga Pak. Mau jadi dosen, ya kita semua mendoakan ya, Amelia. Ya, amin. Amin. Ya, saya sebagai dosen juga, Amelia, saya dosen di Universitas Hasanuddin ya, yang sekarang mewawancarai Amelia. Nah, saya juga berharap, ya saya juga mendoakan, mudah-mudahan Amelia bisa mencapai cita-cita untuk menjadi pendidik ya, pengajar, ya, Amin. Dosen. Ada yang mau disampaikan, Amelia, silakan, Dek. Mungkin atau ada, apa Pak. Silakan untuk memotivasi juga teman-temannya yang lain. Ya silakan. Jadi harapan saya untuk beasiswa ini semoga dapat memajukan pendidikan anak bangsa, khususnya generasi Sulawesi Selatan yang tidak mampu secara finansial untuk melanjutkan pendidikan. Ya. Dan untuk teman-teman yang ada di luar sana yang mempunyai mimpi untuk melanjutkan pendidikan, yuk daftar beasiswa ini. Semoga beasiswa ini dapat menjadi langkah teman-teman untuk meraih cita-cita. Amin. Wah, mantap ini. Penerima beasiswanya ini sudah tepat ini, Pak Suwarto. Seleksi kan? Ya, hasil seleksinya bagus. Jadi Amelia ini bahkan bisa berbicara dengan sangat baik juga kelihatannya ya. Jadi nanti dikembangkan dosen itu juga kemampuan transfer pengetahuannya ya dalam bentuk ya semacam public speaking ya, seperti itu juga sangat dibutuhkan. Tadi Amelia itu sebenarnya berbakat juga kalau nanti di pupuk ya kemampuan public speakingnya ya berbicara dengan baik di depan orang. Nah, bisa menjadi motivasi lah. Nah, harapan-harapan yang dikemukakan tadi itu juga terhadap Yayasan Haji Kala ya, agar benar-benar dikembangkan lagi harapan dari Amelia, karena Amelia ini merasakan langsung ya bantuan itu. Nantinya mungkin beasiswa ini dipikirkan tadi dari diskusi kita agar ya diperluas barangkali, apalagi misalnya mungkin kebutuhan untuk memotivasi ya mahasiswa itu tidak hanya SPP tapi juga apalagi mahasiswa Pak itu referensi. Saya anggap itu hal yang sangat penting juga menjadi perhatian nantinya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan karena bahan bacaan bagi mahasiswa, buku-buku nantinya itu akan memperkuat intelektualitasnya ya. Jadi barangkali juga ada juga hal yang bisa menjadi bagian dari beasiswa itu berupa kebutuhan ya, referensi, tapi tentu dengan pertanggungjawaban nantinya bahwa referensi apa yang sudah dibeli sebagai bagian ya dari peruntukannya beasiswa itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bukti-bukti itu ada. Nah, tapi
kita mahasiswa itu ya referensi itu sangat penting. Nah, referensi ini memang sekarang ini ya, tidak hanya secara online, tapi juga secara luring ya, di luar jaringan, offline, tapi kan ya itu tetap dibeli juga biasanya, seperti itu. Nah, kebutuhan buku-buku ya. Bagaimana kebutuhan buku-bukunya, Amelia? Selama ini kan pasti ada ya, juga ya, selama kuliah ya, bahan-bahan bacaannya. Gimana? Yap. Untuk buku-buku Pak, kami beli sendiri Pak. Nah itu, jadi kasihan juga orang yang tidak mampu, tapi sebenarnya kita mahasiswa itu pengalaman ya semua, memang merasakannya. Nah itu hanya mungkin input saja ini Pak, ke yayasan Pak Suharto. Dan Amelia ini patut untuk diikuti terus perkembangannya, progresnya. Ya. Amelia juga belajar yang baik deh ya, manfaatkan betul-betul posisinya sekarang sebagai mahasiswa, dan mudah-mudahan ya bisa membangun ya, nanti berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara, dan lebih khusus lagi sebenarnya ya berbakti sama orang tua ya. Iya Pak, betul sekali. Amelia ya, ini kan sebenarnya satu bentuk bakti yang sudah ditunjukkan juga bahwa Amelia itu tidak lagi harus dibiayai uang kuliahnya ya oleh orang tua, tapi sudah ada yang didapatkan dari yayasan ya. Oke, Amelia, saya kira cukup deh ya Amelia, nanti intensifkan tetap juga komunikasinya dengan universitas ya, maksud saya reputasi ya yang dimiliki, prestasi yang sudah diraih ya, sehingga peluang itu ke depan semakin terbuka, dan ya itu juga menjadi bagian penting dari misi ya, tujuan dari Yayasan Haji Kala. Oke, Amelia, makasih banyak deh atas kesediaannya untuk berwawancara, dan melalui tadi ucapan, pernyataan-pernyataan Amelia ini menjadi bukti tentang makna dari Yayasan Haji Kala, beasiswa yang sudah diberikan ke siswa atau mahasiswa ya. Oke, kasih deh, makasih banyak. Salam buat orang tuanya ya. Ya, Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehat lagi ya. Oke, terakhir penutup 5 menit lah.
Suharto, Yap. tadi kita sudah memperbincangkan soal pemberian beasiswa ya, profil yayasan yang lebih makro lagi tentang eh, pengelolaan ya, bidang pendidikan, kontribusi yang diberikan, partisipasi yang diberikan oleh Yayasan Haji Kalla, dan salah satunya itu adalah beasiswa. Tadi sudah dibahas selak-beluk dan syarat-syaratnya. Juga kita sudah menanyai langsung ya salah satu penerima beasiswa. Nah, saya terakhir sebelum kita selesai, ada yang perlu mungkin dikemukakan berkaitan dengan program ke depan. Apakah ada yang sudah digagas berkaitan dengan partisipasi di dunia pendidikan dari yayasan, dan ya mungkin ada harapan-harapan ya dari perusahaan. Mungkin juga bisa dijelaskan kalau ada gambaran data sebelum penutup yang sangat penting itu apa saja, dan kira-kira pencapaian pemberian beasiswa itu berapa ya yang sudah mendapatkan kira-kira sejak kapan itu dan apa hasilnya ya. Nah, dan terakhir tadi yang mengenai apa yang menjadi harapan ke depan, silakan. Baik, terima kasih Prof. Yang perlu mungkin kami sampaikan adalah sebelum kita masuk kepada apa harapan perusahaan dan apa harapan Yayasan Kalla ke depan, kami sampaikan kepada para mahasiswa, mahasiswi, khusus untuk calon penerima beasiswa Sulsel, itu harus berdomisili di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Maksudnya kampus yang ada di situ. Kemudian yang dari Kemendikbud dilihat saja mana 20 perguruan tinggi terbaik se-Indonesia. Sulawesi Selatan, Barat, Utara itu berarti hanya wilayah Sulawesi ya? Iya. Tidak ada di luar wilayah Sulawesi? Kalau perguruan tinggi terbaik biar di luar wilayah Sulawesi. Berarti tadi harusnya disebutkan bahwa bisa juga dari luar Sulawesi ya? Ya, tapi harus perguruan tinggi terbaik. Okay. Kemudian untuk beasiswa tugas akhir itu dikhususkan untuk mahasiswa yang tinggal di Sulawesi Selatan. Karena prosesnya mungkin agak lebih panjang, diskusi, klarifikasi dan sebagainya. Kemudian yang perlu juga kami sampaikan bahwa perusahaan di bawah naungan Kalla Group selama ini sejak tahun 1953 sebenarnya sudah berkontribusi untuk kemajuan pendidikan. Hanya ada yang sifatnya formal dan sifatnya informal. Sejak Yayasan Haji Kalla menjadi lembaga filantropi, salah satu anggota lembaga filantropi, kemudian masuk dalam lembaga amil zakat, maka semuanya itu harus terkoneksi dan maksud saya terorganisir dengan sebaik-baiknya. Jadi harus ada pertanggungjawaban kepada lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya adalah harus juga kami bertanggung kepada misalnya lembaga amil, harus juga kami menyampaikan kepada mungkin lembaga filantropi tentang kegiatan yang kami lakukan. Yayasan perusahaan Haji Kalla bukan hanya sekedar mengejar profit untuk orientasi pasar ke depan, tetapi yang diharapkan itu melalui Yayasan Haji Kalla adalah ada pengembangan sumber daya manusia, dan bahkan harapan yang lebih jauh adalah di mana perusahaan Haji Kalla berada, seharusnya di situ pemberian untuk penerima manfaat itu ada. Dan yang perlu diketengahkan bahwa Yayasan Haji Kalla bukan hanya berada di sekitaran pendidikan, tetapi juga menyasar sektor bidang-bidang lain, misalnya tentang keislaman, yang saya katakan tadi ada mungkin 15 program kegiatan di dalamnya, diantaranya tentang berbagi kebajikan, kemudian pelatihan manajemen masjid, pemberian bantuan masjid, dan sebagainya. Untuk kesehatan dan lingkungan ada kegiatan diantaranya adalah stunting, kemudian ada sekarang penyemprotan akibat
pandemi, kemudian ada untuk sekolah sehat, kemudian ada untuk sunatan massal, dan sebagainya. Khusus untuk bidang ekonomi dan sosial, Yayasan Haji Kalla berkontribusi, misalnya tentang ada desa-desa mitra, dan kemudian ada juga program-program misalnya tentang kelautan yang ada dalamnya, tentang perkebunan, kemudian ada tentang usaha. Dengan demikian, harapan kami ke depannya adalah masyarakat perlu berjalan bersama, ya, dengan mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh Yayasan Kalla, agar supaya kontribusi yang diberikan juga jauh lebih banyak. Dan bagi pemerintah daerah, sekaligus pemerintah pusat, agar supaya mengeluarkan semacam kebijakan yang bisa diadopsi, terutama oleh perusahaan-perusahaan, untuk mengalokasikan dana-dana pengembangannya, dana-dana CSR-nya, untuk pengembangan sumber daya manusia di mana perusahaan itu berada. Demikian harapan kami dari Yayasan Haji Kalla. Baik, tadi sudah dibahas banyak sekali, dan profil ya, Yayasan Haji Kalla ini tidak hanya bergerak di pendidikan, tapi juga bergerak di bentuk-bentuk kegiatan lain, bahkan ada tadi yang termasuk masalah keagamaan, masalah lingkungan dan sebagainya ya. Nah, memang ini menjadi satu gambaran dari tuntutan yang harus mendapat perhatian juga sebenarnya dari pihak pelaku bisnis ya. Sebenarnya bahwa tanggung jawab sosial perusahaan itu merupakan tuntutan mutlak ya. Kita tidak hidup di era di mana bisnis itu berorientasi bisnis semata, tanpa juga memperhatikan kehidupan sosial ya, yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Bahkan tantangan ke depan sebenarnya justru adalah bagaimana perusahaan itu justru semakin mengintensifkan partisipasi publik yang dihadapi. Kita hidup di era keterbukaan, era globalisasi, era demokratisasi, era di mana interaksi ya antara pelaku baik swasta, pemerintah, bahkan masyarakat ya, publik itu tidak bisa dihilangkan ya. Tatanan masa depan itu adalah tatanan yang sifatnya deliberatif. Nah, karena itu maka ya pemberian beasiswa ini perlu tetap dilanjutkan juga dan tetap dikembangkan ke depan. Tanggung jawab perusahaan terhadap dunia pendidikan itu bagian dari amanah konstitusi juga. Sebenarnya kita berharap semua, bahkan perusahaan ya, punya alokasi yang bisa dia kontribusikan ya terhadap dunia pendidikan. Apalagi sumber daya manusia itu sekarang kan sebenarnya menjadi parameter penting dari kemajuan sebuah negara. Nah, kita mengapresiasi, kita memberikan poin ya yang sangat penting untuk kontribusi ya yang diberikan oleh Yayasan Kalla ini, dan ke depan kita berharap bahwa perusahaan ini berjalan ya beriringan antara orientasi profit yang menjadi tujuan ya dari hampir seluruh pelaku bisnis, dan juga tanggung jawab sosialnya dalam pengembangan khususnya pendidikan. Makasih banyak, saya kira demikian untuk pemirsa, saudara-saudara sekalian, pendengar, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga acara ini bincang-bincang kita tentang dunia pendidikan dengan menghadirkan Yayasan Haji Kalla atau bersama dengan Haji Kalla ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Oke, Pak.